warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizky Maulia dengan NIM 123310051 dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam dunia pendidikan beserta solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dan apa saja sih urgensi-urgensi yang dapat kita ambil dari pengembangan kurikulum tersebut. Nah, itu semua akan saya bahas di dalam video ini. Yang pertama, permasalahan pendidikan yang pertama ialah keterbatasan akses pendidikan. Nah, ini merupakan salah satu masalah utama di dalam pendidikan, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Nah, banyak anak tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas karena jarak yang terlalu jauh, transportasi yang terbatas, dan fasilitas yang sangat minim. Nah, solusi yang tepat untuk mengatasinya ialah dengan membangun lebih banyak lagi sekolah di daerah-daerah terpencil dan menyediakan transportasi sekolah yang terjangkau. Yang kedua ialah kualitas guru. Meskipun jumlah guru di Indonesia cukup memadai, masih terdapat masalah terkait kualitas pengajarannya, kurangnya pelatihan, yang kedua ialah kualitas guru. Nah, meskipun jumlah guru di Indonesia cukup memadai, tetapi masih terdapat masalah terkait kualitas pengajaran tersebut. Contohnya kekurangan pelatihan, sertifikasi yang lemah, dan kurangnya insentif untuk menarik guru berkualitas dapat merugikan pendidikan. Nah, solusi yang dapat kita lakukan untuk permasalahan ini adalah dengan meningkatkan pelatihan guru, meningkatkan sistem sertifikasi, dan memberikan insentif yang menarik bagi guru. Nah, permasalahan ketiga adalah kurikulum yang tidak relevan. Nah, untuk permasalahan ini terdapat banyak sekali kritik terhadap kurikulum di Indonesia karena dianggap tidak memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja tersebut. Nah, solusi yang perlu kita lakukan untuk permasalahan ini ialah dengan melakukan revolusi kurikulum untuk memastikan bahwa siswa yang dilatih dengan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja yang modern. Yang keempat ialah kesenjangan pendidikan antar daerah. Nah, dalam permasalahan ini, kesenjangan antar daerah, perkotaan, dan pedesaan dalam hal akses dan berkualitas pendidikan masih menjadi masalah serius. Nah, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini adalah perlu dilakukannya investasi lebih lanjut di daerah pedesaan untuk menyamakan peluang pendidikan bagi semua anak di Indonesia. Nah, selanjutnya ialah masalah pendidikan yang kelima. Terdapat kurangnya fasilitas pendidikan. Nah, beberapa sekolah masih memiliki kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium yang kurang memadai. Nah, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah kita perlu mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Nah, selanjutnya ialah yang keenam. Masalah yang selanjutnya ialah masalah finansial siswa. Nah, biaya pendidikan yang tinggi atau terlalu mahal masih menjadi hambatan bagi sejumlah siswa. Nah, solusi yang dapat kita lakukan ialah dengan melakukan program beasiswa dan bantuan keuangan yang perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan. Nah, selanjutnya ialah permasalahan yang ketujuh, di mana yang ketujuh ini ialah mengenai kemiskinan dan putus sekolah. Nah, kondisi kondisi ekonomi keluarga dapat memaksakan anak-anak
sehingga mereka berpikir untuk lebih baik putus sekolah. Nah, solusi yang dapat kita lakukan untuk permasalahan ini ialah dengan membuat program bantuan sosial dan pembangunan ekonomi di tingkat komunitas yang dapat membantu mengatasi masalah ini, sehingga anak-anak dapat melanjutkan sekolahnya dengan tenang dan tidak terganggu. Sedangkan yang kedelapan ialah ketidaksetaraan gender. Nah, meskipun ada peningkatan dalam mengurangi kesenjangan gender di bidang pendidikan, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kesetaraan penuh. Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk permasalahan kali ini ialah dengan melakukan upaya lebih lanjut untuk menghilangkan stereotip gender dan memberikan dukungan khusus untuk memastikan bahwa semua anak atau semua murid tanpa memandang jenis kelamin memiliki kesempatan yang sama dalam menjangkau pendidikan. Nah, yang ke-9 ialah kurangnya keterlibatan orang tua. Nah, partisipasi orang tua dalam pendidikan seringkali rendah, seringkali lalai terhadap anak-anak peserta didik. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan ini ialah dengan melibatkan orang tua dan peningkatan kesadaran tentang peran mereka itu sangat penting dalam pendidikan, sehingga anak dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Masalah yang selanjutnya ialah masalah finansial siswa. Nah, biaya pendidikan yang tinggi atau terlalu mahal masih menjadi hambatan bagi sejumlah siswa. Nah, solusi yang dapat kita lakukan ialah dengan melakukan program beasiswa dan bantuan keuangan yang perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan. Nah, selanjutnya ialah permasalahan yang ketujuh, di mana yang ketujuh ini ialah mengenai kemiskinan dan putus sekolah. Nah, kondisi ekonomi keluarga dapat memaksakan anak-anak sehingga mereka berpikir untuk lebih baik putus sekolah. Nah, solusi yang dapat kita lakukan untuk permasalahan ini ialah dengan membuat program bantuan sosial dan pembangunan ekonomi di tingkat komunitas yang dapat membantu mengatasi masalah ini, sehingga anak-anak dapat melanjutkan sekolahnya dengan tenang dan tidak terganggu. Sedangkan yang ke-8 ialah ketidaksetaraan gender. Nah, meskipun ada peningkatan dalam mengurangi kesenjangan gender di bidang pendidikan, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kesetaraan penuh. Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk permasalahan kali ini ialah dengan melakukan upaya lebih lanjut untuk menghilangkan stereotip gender dan memberikan dukungan khusus untuk memastikan bahwa semua anak atau semua murid tanpa memandang jenis kelamin memiliki kesempatan yang sama dalam menjangkau pendidikan. Nah, yang ke-9 ialah kurangnya keterlibatan orang tua. Nah, partisipasi orang tua dalam pendidikan seringkali rendah, seringkali lalai terhadap anak-anak peserta didik. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan ini ialah dengan melibatkan orang tua dan peningkatan kesadaran tentang peran mereka itu sangat penting dalam pendidikan, sehingga anak dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Selanjutnya, permasalahan terakhir dalam pendidikan adalah tingginya tingkat pengangguran setelah lulus. Nah, masalah serius lainnya adalah tingginya tingkat pengangguran di antara lulusan. Perlu ada kerjasama yang lebih erat antara institusi pendidikan dan dunia industri untuk memastikan bahwa lulusan dilengkapi dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja, sehingga mereka sudah terlatih secara profesional. Nah, melalui pemahaman
yang mendalam tentang masalah-masalah ini, pemerintah atau lembaga pendidikan dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang efektif. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan dan kunci satu-satunya untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi yang mendatang. Selanjutnya ialah urgensi pengembangan kurikulum sekolah dasar di Indonesia. Yang harus kita tahu ialah perlu untuk mengembangkan kurikulum yang berbasis kearifan lokal dan berwawasan lingkungan, serta mengembangkan pribadi yang berkarakter. Nah, pendidikan benci aku nih. Nah, masalah yang terakhir ialah tingginya tingkat pengangguran setelah lulus. Masalah serius lainnya adalah tingginya tingkat pengangguran di antara lulusan. Perlu ada kerjasama yang lebih erat antara institusi pendidikan dan dunia industri untuk memastikan bahwa lulusan dilengkapi dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, melalui pemahaman mendalam tentang masalah-masalah ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang efektif. Nah, pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Selanjutnya ialah urgensi yang dapat kita ambil dari pengembangan kurikulum sekolah dasar di Indonesia adalah perlu untuk mengembangkan kurikulum yang berbasis kearifan lokal dan berwawasan lingkungan, serta mengembangkan pribadi yang berkarakter. Nah, pendidikan harus dikembalikan kepada konteks lingkungan dan kearifan lokal yang akan membentuk entitas pribadi siswa yang cinta, peduli, dan mau menghargai alam. Kurikulum juga harus dinamis dan selalu melakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Tujuan pengembangan kurikulum adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara Indonesia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu memberikan kontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.